Selamat pagi Bu Joyce. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Mic bisa dibuka Bu Joyce? Shalom, selamat pagi. Oke, Luar biasa. shalom. Haleluya. Ya, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di hari ini ya. Dan Amin. mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Dan sekarang ada di Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Praise God. Amen. Kepada Ibu Joyce dipersilakan. Ya. Shalom, terima kasih Bapak Pendeta Ya, John shalom. MA dari Kediri untuk kesempatan buat saya Ibu Joyce Putirai sebagai host. Sebelum memulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semua. Yes. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan. Kami percaya, kami yakin, kami sudah praktekkan. Amin. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua saat ini sudah menerima. Amin. Sudah menerima. Amin. Sudah menerima Amin. Pertolongan Tuhan. Yes. Mari melambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Praise Tuhan God. Yesus Haleluya. Kristus. Ya. Sebelum mulai, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi hari ini. Susunan acara ibadah Gereja CLCC Zoom online pada hari Rabu tanggal 8 bulan Mei 2024 pukul 04.00 WIB, pukul 05 Hong Kong, pukul 22.00 Jerman Nederland. 1. Host Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Pembicaraan Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri. Doa propitik Ibu Yetis Sulistiorini dari Kediri. Posisi ada di Jakarta barangkali. Pengumuman Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Selesai. Ya, sebelum saya akan mulai ibadah, saya akan memuji Tuhan. Haleluya. 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 Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan,
Ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, kami percaya. Kami merasakan tangan kami bergetar. Melalui puji-pujian ini, kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah. Pada pagi hari ini maupun yang hadir di rumah masing-masing. Tuhan, Kau tahu ada kerinduan, Tuhan, ada kerinduan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Kau jamah yang hadir ini, Tuhan. Kami merasakan bergetar. Oh, Jesus, 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 Jesus. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini yang Engkau sudah beri kami bangun dengan tubuh yang sehat. Yang Engkau sudah tambahkan satu hari-hari yang begitu indah bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau jamah pada pagi hari yang hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Maupun yang di rumah, dimanapun saja Tuhan yang hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah satu persatu ini Tuhan. Kami juga merindukan untuk memuji, menyembah, untuk menghadirkan Engkau Tuhan pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Mu tergeletak. Tuhan selalu menolong anak-anak-Mu, maupun dengan problem masalah apapun Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa orang benar besar kuasanya. Selalu ada jawaban melalui firman-Mu. Kami merasakan Tuhan, kalau memang kami ada kesalahan terhadap siapapun Tuhan, Tuhan selalu mengampuni kami. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami akan siap untuk memuji Tuhan, juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan menyampaikan puji-pujian juga kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami percaya, berilah kekuatan di dalam kesehatan Bapak Pendeta John Sarbunan, maupun yang dia tak putus-putusnya Tuhan untuk beribadah mulai dari pagi, mulai dari siang, mulai dari malam. Kami percaya Tuhan beri umur Bapak Pendeta John Sarbunan, umur panjang, maupun Ibu Sinta yang dia selalu melayani bersama dengan Bapak John Sarbunan. Tuhan tolong beri Tuhan kekuatan di dalam kesehatan Ibu Sinta dan anak-anaknya, maupun mertua dari Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami percaya yang seisi rumah itu Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri berkat, semuanya Tuhan beri berkat pada yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih Ibu Joyce, host kita yang luar biasa yang sudah mulai ya. Mari kita katakan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Selamat pagi. Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu besar. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya Yesus, kami sujud menyembah. Mari sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau layak disembah. Amin ya. Praise God, terpujilah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kepada Yesus. Glory, haleluya. Hati kami haus, hati kami lapar akan Engkau Tuhan. Mari bawa kami lebih dalam semua roh-Mu. Sujud menyembah kepada-Mu. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Mu dalam segala kelimpahan. Layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Bersama angkat suara di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Makasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami mau hidup dalam segala kehendak Tuhan, dalam segala rencana yang terbaik bagi kami. Oh, haleluya. Angkat suaramu. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersama di hadapan Tuhan katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu besar. Ku datang sujud menyembah Yesus. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan ya. Selamat pagi Ko Anto, sudah bersama dengan kita di pagi hari ini. Haleluya. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kepada sahabat kita, Bapak Lukas Krisnanto, akan menaikkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh Bapa, besar kasih anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana ada kembali pagi hari ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang hidup, sungguh baik dan sangat baik bagi kami ya Tuhan. Bapa, kami datang di pagi hari ini sudah memuji dan menyembah memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadikan berkenanan bagi-Mu ya Tuhan. Iya. Pagi hari ini ya Tuhan, kami pun mau menyiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan buat kami. Kami siap mau menerima berkat firman-Mu, agar iman rohani kami bertumbuh bersama dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Memberkati Pak Lukas, dan mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan oleh anugerah Tuhan pagi ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-281. Dalam sorotan tema kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam berfokus pada Tuhan Yesus ya.
Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah ada kemuliaan Allah bagi orang yang berfokus pada Tuhan Yesus? Jawabannya sudah tentu pasti ada, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berfokus kepada Tuhan Yesus? Apakah ada kemuliaan Allah bagi dia? Jawabannya sudah tentu tidak ada, ya. Berfokus artinya kita benar-benar berpusat, kita hanya benar-benar terarah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini yang Tuhan ingin ada dalam hidup kita. Seringkali kita tidak bisa mendapatkan akan firman Tuhan secara utuh. Kenapa? Karena kita kurang berfokus pada Tuhan. Pikiran kita masih bercabang-cabang ke sana kemari, mikirkan anak, mikirkan suami, mikirkan istri, mikirkan cucu, mikirkan menantu, mikirkan pekerjaan, mikirkan segala macam tetek bengek. Nah, hari ini Tuhan ingin pada saat kita mau beribadah, kita tanggalkan dulu semua pikiran-pikiran kita. Baru kita benar-benar bisa menangkap apa yang menjadi kemuliaan Allah dalam hidup kita sekalian, ya. Jadi pagi ini kemuliaan Allah dalam berfokus pada Tuhan Yesus, ya. Ketika engkau berfokus pada Tuhan Yesus, maka saya percaya hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi, hatimu yang khawatir, takut, bimbang sudah tidak khawatir, takut, bimbang sudah tidak ada lagi, ya. Karena engkau berfokus pada Tuhan dan engkau dapatkan 100% utuh akan semua yang menjadi harapan dan impianmu. Doa-doamu terkabul karena engkau berfokus pada Tuhan. Seperti wanita yang sakit pendarahan, dia berfokus kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan aliran kesembuhan. Sehingga Alkitab berkata seketika itu, ya, instantly. Jadi saudara langsung tiba-tiba penyakitnya sembuh, ya. Karena dia berfokus pada Tuhan. Seorang ibu yang datang juga kepada Yesus membawa persoalan anaknya dalam keadaan menderita oleh karena sakit ini bukan sakit biasa, bukan sakit yang main-main. Kalau sakit mungkin pusing ada obatnya, sakit perut dalam keadaan sakit ada obatnya, ya. Sakit dalam muntah ada obatnya. Tapi kalau orang sakit diganggu roh jahat, mana obatnya, saudara? Obatnya tidak ada, ya. Obatnya hanya kuasa Tuhan. Dan dia berfokus pada Tuhan meskipun ada rintangan, tantangan, ya, tahapan-tahapan dia lewati. Dan ternyata dia menang dan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan Alkitab berkata seketika itu juga anaknya sembuh, ya. Jadi kalau orang berfokus pada Tuhan itu dia mendapatkan apa yang dia harapkan, apa yang dia rindukan, dia dapatkan, ya. Karena fokusnya itu nggak kemana-mana, nggak kebagi-bagi, hanya kepada Yesus. Nah, kita lihat satu ayat dulu sebagai nats Alkitab kita di pagi hari ini sebagai penuntun, ya, pedoman kita. Kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Nats Alkitab terambil dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Amin. Ada sebuah ajakan Tuhan buat kita sekalian melalui penulis kitab Ibrani ini, yaitu Rasul Paulus, ya. Dikatakan, marilah kita. Saudara, Tuhan ingin mengajak kita semua, marilah kita. Apa, saudaraku? Melakukan, ya. Marilah kita melakukan. Melakukan apa? Melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itulah artinya berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin, ya. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan, Tuhan Yesus yang mana ini? Yesus yang mana? Pertama, Yesus yang memimpin kita dalam iman. Nah, ini dia Yesus yang sejati itu memimpin kita dalam iman, ya, sehingga iman kita timbul, iman kita muncul, iman kita jadi kuat, iman kita jadi penuh kuasa, ya. Lalu tanya lagi, Yesus yang mana ini? Yang kedua, Yesus yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi hari demi hari iman kita dibawa kepada kesempurnaan. Nah, inilah Yesus yang sejati. Ketika kita berfokus pada Yesus, ya. Yang ketiga, kita tanya lagi, Yesus yang mana itu? Nah, yang ketiga adalah Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia.
Jadi Yesus yang rela menderita, berkorban untuk kita sekalian, dengan apa? Dia tekun mengabaikan kehinaan, dengan tekun memikul salib, ya. Salib itu bicara penderitaan, bicara bagaimana dia harus mengalami kesengsaraan, ya. Dia mengalami segala macam pengorbanan, saudaraku, yang disediakan bagi dia, saudaraku, salib sebagai ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yesus yang mana ini, saudaraku, yang selain memikul salib, Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah, ya. Jadi waktu Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup 40 hari di bumi. Setelah itu dia naik ke sorga, ya saudaraku, yang kita akan rayakan nanti sebagai hari kenaikan Yesus, saudaraku. Yesus naik ke sorga, dan di sorga dia duduk di mana, saudaraku? Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Wow, luar biasa, ya. Inilah Yesus yang sejati, saudaraku. Yesus yang memimpin iman kita, saudaraku, ya, kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yesus yang rela berkorban. Lalu Yesus yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, Yesus yang seperti inilah kita perlu berfokus kepada dia, ya. Oke. Dan mari kita akan lihat ini bagian penting, kemuliaan Allah dinyatakan dalam berfokus. Berfokus pada siapa? Berfokus pada Tuhan Yesus. Yesus yang memimpin dalam iman dan membawa iman dalam kesempurnaan. Dan yang sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Oh, haleluya. Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah, itu artinya dia adalah Raja alam semesta. Dia penguasa langit dan bumi. Dia pemilik sorga, dan dia akan datang kembali ke bumi ini untuk mengangkat kita semua yang percaya, dia bawa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, ini Yesus yang seperti inilah yang kita akan sujud dan menyembah dia selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan kasih kita kesempatan hidup di bumi ini, ada tujuannya. Tujuannya apa? Bukan sekedar kita mencari uang, mencari nafkah, mencari rezeki, mencari segala kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan kita, segala sandang, pangan, papan, itu semua kita butuhkan. Tapi bukan itu yang nomor satu, saudaraku. Nomor satu adalah kerinduan akan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah-ibadah seperti ini, ya. Seorang pakar ekonomi bernama Abraham Maslow, dia membuat sebuah piramida kehidupan. Ya, saudara lihat piramida itu yang segitiga itu, ya. Dia buat piramida kehidupan tentang 5 kebutuhan manusia. Ternyata yang paling atas, yang paling tinggi, itu adalah kebutuhan akan roh. Kebutuhan roh itu artinya kebutuhan akan bagaimana seseorang bisa bertemu dengan Tuhan, seseorang bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang dibawa-bawa itu kebutuhan masalah makan, minum, sandang, pangan, papan, itu bukan yang nomor satu, itu dibawa, saudaraku. Tapi kebutuhan yang paling utama itu adalah kebutuhan akan roh, saudaraku. Ya, orang meskipun dia kerja dengan giat, kerja keras, saudaraku, dia sukses, punya uang banyak, punya harta melimpah, punya kekayaan yang luar biasa, punya aset di mana-mana, dia punya itu dan ini dan segala macam. Dia punya kedudukan, tapi kalau dia punya kebutuhan roh ini tidak dipenuhi, maka semuanya itu hampa, ya saudaraku, ya. Dia merasa ada yang kosong, ada yang kurang, dia merasa tidak akan bahagia. Nah, kapan bahagia dia miliki? Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan. Dia mengerti tentang kebutuhan akan rohnya, yaitu apa? Rohnya ini butuh yang namanya firman. Rohnya ini butuh yang namanya Roh Kudus. Jiwanya butuh akan firman, jiwanya butuh akan Roh Kudus. Baru di situ dia benar-benar puas, ya. Makanya jangan heran orang-orang yang banyak harta secara kekayaan materi, hidup mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka, dan yang kosong itu belum diisi. Tapi kita bersyukur kita datang pada Tuhan pagi ini. Soalnya saya percaya bahwa Tuhan lihat kita banyak persoalan, banyak pergumulan, ya, karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Seperti pujian yang tadi Bu Joyce nyanyi pertama kali, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Amin, ya.
Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ada banyak orang kaya tapi nggak sejahtera. Ada banyak orang kaya tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena dia kurang memperhatikan faktor yaitu kebutuhan rohnya. Nah, kita bersyukur di sini kita dilatih. Baik pagi, jam 4 kita ketemu, siang, jam 2.13, jam 1 ketemu lagi, malam juga jam 7 kita ketemu lagi. Karena apa? Kita ini butuh makanan rohani ya. Kita bukan cuma butuh makanan jasmani yang sekedar mengenyangkan perut dan akhirnya buang ya, kita ke belakang dibuang. Saudaraku, kebutuhan kita ini kebutuhan akan roh. Itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu baru kita perhatikan, saudaraku. Siapa bilang kita nggak butuh uang? Siapa bilang kita nggak butuh harta? Siapa bilang kita nggak butuh makanan, minuman? Kita butuh karena kita masih di bumi, saudaraku. Tapi nanti kalau kita di sorga, masalah urusan sandang, pangan, papan, masalah perut, kita sudah nggak butuh itu lagi. Kita hanya di sana, di sorga, kita hanya terus menyembah Tuhan selama-lamanya. Ya, tiada henti-hentinya, non-stop, saudaraku. Makanya di bumi ini Tuhan kasih kita kesempatan kita berlatih banyak ya. Haleluya. Oke. Dan Bapak Ibu, kita akan lihat ini dapat kita pelajari dalam Kisah Rasul Roma pasal 11 ayat 7 sampai 9. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian akan mengajarkan kita ada 3 kebenaran yang kita akan temukan tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudara-saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam berfokus pada Tuhan Yesus ya. Karena banyak sekali di luar sana, saudaraku, ada banyak orang Kristen umat Tuhan, mereka tidak mengerti kemuliaan Allah dalam berfokus pada Yesus. Mereka berfokus pada masalah, mereka berfokus pada persoalan, mereka berfokus pada penderitaan, beban yang mereka alami. Itulah sebabnya mereka selalu lemah, mereka selalu dalam keadaan sedih, mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan putus asa. Kenapa? Karena fokus mereka bukan kepada Tuhan, tetapi kepada masalah. Orang yang berfokus kepada masalah tidak akan selesai masalahnya. Tapi ketika dia berfokus pada Tuhan, masalah boleh ada, tapi satu persatu masalahnya diselesaikan Tuhan. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, masalah rumah tangga diselesaikan oleh Tuhan ya. Mari kita akan lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berfokus pada Yesus. Mari kita lihat yang pertama, ciri yang pertama, siapa dia? Yang pertama dia adalah orang yang mengarahkan. Mengarahkan apa, saudaraku? Mengarahkan matanya kepada tujuan Tuhan. Tujuan apa? Agar dia sendiri memperoleh apa yang dikejarnya. Ya, saudaraku, ini dia yang Tuhan mau kita alami ini. Kita lihat ya, Roma 11 ayat 7. Roma 11 ayat 7. Jadi, bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Amin. Amin. Paulus bertanya, jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya? Kejar sih kejar, tapi nggak mendapatkan. Ya, saudaraku, sia-sia karena mereka mengejar bukan dengan iman. Mereka mengejar karena apa? Mereka merasa dengan perbuatan-perbuatan mereka. Itu sia-sia, saudaraku. Lalu dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Kenapa mereka memperoleh apa yang mereka kejar? Karena mereka mengejar itu dengan iman. Nah, hari ini kalau saudara belajar akan rahasia firman ini, saudaraku, engkau lakukan apapun kepada Tuhan, lakukan dengan iman. Oh Tuhan, aku datang beribadah pagi ini, aku dengan iman melakukan. Orang tidak mau melakukan, aku mau melakukan. Orang tidak mau sembahyang, aku mau sembahyang. Orang tidak mau beribadah, aku mau beribadah. Orang tidak mau memuji menyembah Tuhan, aku mau memuji menyembah Tuhan. Lakukan dengan iman, saudaraku. Orang tidak mau mendengar firman Tuhan, aku mau mendengar firman Tuhan. Orang tidak mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, aku mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu engkau melakukan dengan iman. Ketika engkau melakukan dengan iman, inilah maka engkau mengejar apa yang engkau harapkan dan sudah bisa dipastikan engkau mendapatkan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman itu dosa, ya. Dosa itu artinya orang itu melakukan masih dengan keraguan-raguan, masih dengan hati yang belum 100% mantap, ya. Masih ada kebimbangan, masih ada suara-suara kekhawatiran.
Nah, orang yang demikian Alkitab berkata tidak akan pernah mendapatkan apa yang diharapkan, ya. Orang yang demikian dia seperti kapal yang diombang-ambingkan di atas lautan kehidupan ini. Diombang-ambingkan, dipermainkan sebentar ke sana, dipermainkan lagi sebentar ke situ, terus begitu mengambang terus dalam lautan kehidupan. Tapi ketika engkau melakukan dengan iman, engkau mengarahkan mata kepada tujuan Tuhan, ya, agar saudara sendiri memperoleh apa yang dikejar itu, engkau pasti mendapatkan. Katakan amin, ya. Siapa percaya dengan ibadah-ibadah seperti ini, Tuhan memperhatikan setiap kerinduan kita, dan Tuhan ingat akan anak cucu keturunan kita. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Jadi engkau lakukan iman karena engkau sayang kepada orang-orang yang engkau sayangi. Engkau sayang keluargamu, engkau sayang anakmu, menantumu, cucumu. Engkau lakukan iman. Dan saya percaya itu yang Abraham lakukan, saudaraku. Sehingga apa? Anak cucu keturunan Abraham diberkati, ya. Anaknya bernama Ishak, cucunya bernama Yakub, semua diberkati, dan dari Yakub inilah 12 suku bangsa Israel. Mereka diberkati luar biasa. Amin. Mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berfokus pada Yesus. Yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berfokus pada Yesus, siapa dia? Yang kedua ini, dia adalah orang yang memperhatikan firman. Ya, saudaraku, firman yang ada tertulis agar apa? Agar dia waspada dari bahaya jika dia dibuat tidur nyenyak. Nah, orang yang kalau tidur nyenyak ini tidak berjaga-jaga, ini yang akan membahayakan dirinya. Kita lihat ya, Roma pasal 11 ayat 8. Roma 11 ayat 8, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Amin. Amin. Sampai kepada hari sekarang ini, ada banyak umat Tuhan, mereka sedang tertidur. Tidur apanya? Tidur rohaninya. Rohani sedang tidur, saudaraku. Mungkin matanya melean, matanya buka, tapi mata hatinya, mata rohnya sedang tidur, tertutup, saudaraku. Sehingga mereka tidak bisa melihat anugerah Tuhan yang besar. Nah, saudaraku, ini dia, saudaraku. Alkitab berkata kita perlu berjaga-jaga dan berdoa, ya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, orang yang tertidur, dia tidak tahu ada bahaya yang datang, saudaraku, ya. Sama seperti ketika tuan rumah tidur, pulas di malam hari, dia nggak sadar kalau perampok atau maling sedang mengincar akan hartanya, dan ketika itu dibawa pergi, dia terbangun baru sadar hartanya sudah hilang, ya. Bahkan nyawa pun bisa hilang juga, bisa dibunuh orangnya. Nah, itulah sebagai akibat orang itu tidak berjaga-jaga, mereka tertidur, saudaraku. Alkitab peringatkan kita, saudara-saudaraku, ya, iblis itu seperti singa. Singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya, saudaraku, ya. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang sangat indah sekali, saudara-saudaraku, ya. Itu ada seekor monyet, saudara-saudaraku. Dia pada saat di atas pohon, tiba-tiba angin begitu kencang sekali, saudaraku, menerpa monyet itu di atas pohon untuk dia mengamankan dirinya, dia menyelamatkan dirinya supaya dia tidak jatuh dari atas pohon itu karena angin badai datang begitu kuat. Dia peluk erat batang pohon itu, saudaraku. Dia genggam kuat sekali. Dia peluk begitu kuat, saudaraku. Sampai akhirnya angin ribut itu selesai. Dan tiba-tiba, saudaraku, angin sepoi-sepoi, ya, angin cepoi-cepoi, saudaraku. Angin sepoi-sepoi berhembus, saudaraku, membuat dia terlena, membuat dia ngantuk, saudaraku. Dia mulai tertidur. Nah, pada waktu dia tertidur, dia tidak sadar, saudaraku, akhirnya dia jatuh dari atas pohon, ya, jatuh ke bawah, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, banyak orang seperti itu, ya, orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak ada masalah, mereka merasa tidak ada persoalan, mereka santai dulu, mereka terlena, saudaraku, mereka mulai tertidur, saudaraku, tertidur dengan segala yang menjadi kesenangan mereka, saudara, segala yang menjadi keinginan mereka, mereka tertidur, dan tahu-tahu sesuatu yang buruk mulai terjadi, saudaraku, musibah malapetaka mulai menimpa dirinya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita ini bersyukur sekali, ya. Seperti tadi kita pujikan pujian yang kedua, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
Buat anugerah-Mu semalam telah berlalu. Kita sudah melewati malam ya, kita sudah istirahat dan pagi ini kita bangun menghadap Tuhan. Itu sesuatu yang baik sekali ya. Ya, saudara-saudaraku, Tuhan itu menjumpai kita, mendatangi kita di waktu pagi. Waktu Tuhan mendatangi kita di waktu pagi, saudaraku, ternyata kita sudah bangun, saudaraku. Tuhan suruh malaikatnya bawa berkat ya untuk orang-orang sudah bangun untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada Ko Anto, ada Pak Lukas, ada Pendeta John, ada Ibu Joyce, ada Ibu Welly, ada Ibu Indriani, Ibu Sinta, ada semua kita yang hadir pagi ini. Wow, itu luar biasa. Kita mendapatkan kunjungan Tuhan, malaikat datang membawa berkat rezeki, apakah itu kesembuhan, apakah itu mujizat, apakah itu pertolongan Tuhan, apakah itu jawaban-jawaban doa, apakah itu ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara. Wow, dahsyat. Tapi tatkala malaikat datang, saudara saya dalam keadaan tertidur, ya dilewati, saudaraku. Dia pergi kepada tetangga yang di sebelah yang sudah bangun menyembah dia, saudaraku. Nah, kita ini jangan kalah ya dengan saudara sepupu kita. Pagi-pagi mereka sudah Allahu Akbar, saudaraku. Nah, kita bangun pagi-pagi, saudaraku. Kita menyongsong kunjungan Tuhan ini supaya kita pertama-tama dulu terima sebelum mereka terima. Amin ya. Kalau kita tertidur, itu ternyata lewat, saudaraku. Yang harus menjadi bagian kita, jatah kita akhirnya diluputkan, dilewati begitu dan dikasih pada mereka yang sudah menyembah ya, berdoa di pagi hari, saudaraku. Nah, makanya saya tidak mau kehilangan ini. Dulu waktu ibadah pagi itu rasanya berat sekali. Ketika saya mulai ikut sekolah Alkitab itu, waduh, teman saya mengajak saya, orang dari Medan ya, dia bilang nanti besok kita doa sama-sama, dan dia doa itu gak main-main, jam 3 sudah bangun doa, saudaraku. Waduh, waktu dia bangunkan saya marah-marah. Saya bilang, kamu kalau mau doa, doa aja sendiri. Jangan ajak saya, ini pagi masih enak-enak tidur, saya masih ngantuk ini. Tapi saya lihat, saudara-saudara, selama dia doa itu luar biasa. Tuhan sertai dia diberkati, saudaraku ya. Padahal waktu itu masih mahasiswa, saudaraku. Saya lihat dia sudah kemana-mana, Tuhan pakai dia dalam pelayanan. Lalu saya bilang kepada dia, oke, kamu doakan saya supaya suatu hari saya bisa ikuti jejakmu, saudaraku. Dan puji Tuhan, akhirnya, saudaraku, mulai berdoa, saudara ya. Doa mulai dari malam, semalaman, saudaraku. Itu dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi, saudaraku. Terus kita doa pujian penyembahan. Wow. Dan saya lihat luar biasa itu terjadi mujizat-mujizat ya dalam kehidupan ya, setiap orang yang percaya. Nah, saya ingat Bapak Ibu, masalah-masalah kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan. Karena saya masih mahasiswa, saya butuh yang namanya sejumlah biaya untuk kehidupan saya, untuk uang kuliah, uang asrama, semua tercukupi Bapak Ibu. Ya, bahkan ketika saya selaku butuh kendaraan pun Tuhan sediakan. Ya, itu kenapa? Karena mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita ditambahkan. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Ini dia, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam berfokus pada Yesus. Yang ketiga, ini dia. Setelah dia mengerti, dia mulai mengetahui, lalu yang ketiga, dia mendengar. Mendengar apa? Dia mendengar firman Tuhan itu yang berkata sebagai peringatan. Peringatan apa? Peringatan bahaya dari korban penyesatan ini. Kita lihat dulu, Roma pasal 11 ayat 9. Roma 11 ayat 9. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Amin. Nah, ini dia. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat ya dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Jadi saudaraku, ini sebuah peringatan Tuhan. Nah, kita perlu mendengar firman Tuhan ini yang berkata sebagai peringatan adanya bahaya. Bahaya apa? Bahaya dari korban penyesatan itu. Jadi kalau orang menjadi korban penyesatan itu membahayakan dirinya. Diajak ke sana, yuk ikut ke sana, diajak ke situ, yuk ikut ke situ. Akhirnya tanpa dia sadari, dia mulai tersesat, saudaraku. Tersesat, kalau sudah tersesat ini, sudah akhirnya ujung-ujungnya itu pasti binasa. Tapi kita bersyukur Tuhan bawa kita ke jalan yang benar. Kita masih dengar firman Tuhan ya, sebagai penuntun langkah-langkah kita untuk kita lebih mendekat dan mengenal Tuhan dengan benar. Oke, dari 3 langkah ini, saudara, yang pertama apa tadi? Masih ingat ya? Yang pertama yaitu mengarahkan mata ya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua memperhatikan firman yang ada tertulis, dan yang ketiga yaitu mendengar akan
firman Tuhan itu sebagai peringatan ya, peringatan adanya bahaya korban penyesatan. Lalu kita lihat hasilnya apa? Hasil yang pertama ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memperoleh apa yang dikejar karena dia tidak tegar hatinya. Dia tidak mengeraskan hatinya lagi ya. Kita lihat ayatnya Roma 11 ayat 7. Roma 11 ayat 7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Amin. Nah, orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Jadi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka kejar. Jadi sia-sia, saudaraku. Nah, kita hari ini kita mengejar Tuhan ya. Mengejar Tuhan, kejar dengan iman. Sudah bisa dipastikan engkau berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, maka siap-siap. Mujizatnya, kuasanya, berkatnya, kesembuhan akan terjadi bagi hidupmu. Kenapa? Karena engkau kejar dengan iman, makanya engkau berjumpa dengan Tuhan ya. Ini luar biasa. Kita lihat hasil yang kedua, ini dia, dahsyat. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memiliki panca indera. Panca indera apa? Mata dan telinga yang terlatih dengan baik. Jadi mata bisa melihat dengan baik, telinga bisa mendengar dengan baik. Itu dia sudah terlatih panca inderanya. Ya, kita lihat Roma 11 ayat 8. Roma 11 ayat 8. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Amin. Amin. Sampai kepada hari sekarang ini, saudaraku ya. Jadi lihat saudaraku, orang-orang yang dia mengerti kemuliaan Allah dalam berfokus pada Tuhan Yesus, soal dia memiliki panca indera. Panca indera apa? Yang ada dua panca indera. Yang pertama mata, melihat, dan telinga yang mendengar. Jadi semua ini menjadi terlatih. Dia bisa melihat kuasa Tuhan, dia bisa mendengar akan suara Tuhan ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat ini bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia terlepas. Dia terlepas dari apa? Dia terlepas dari jerat perangkap orang jahat. Ya, orang jahat itu ingin membuat jeratan-jeratan menangkap semua orang yang lemah imannya. Tapi kita semua akan terlepas dari jeratan-jeratan itu ya. Kita lihat Roma 11 ayat 9. Roma 11 ayat 9. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Amin. Amin. Haleluya. Jadi siapa menabur, dia akan menuai. Orang menabur baik, dia akan menuai baik. Orang menabur jahat, dia menuai yang jahat. Ya, saudaraku. Jadi saudara, jeratan-jeratan itu menjerat orang-orang yang berbuat jahat sehingga mereka masuk ke dalam jeratan itu dan membuat mereka mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Tapi setiap kita yang melakukan yang baik dan benar, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan lepaskan dari jeratan-jeratan itu ya, sehingga kita selamat, kita dipulihkan, kita diberkati, kita disembuhkan Tuhan, dan kita terima pertolongan Tuhan. Yang percaya, lambaikan tangan, dan kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini, dan sahabat kita terkasih, Ibu Indriani akan berdoa dulu buat firman Tuhan pagi ini yang sudah kita dengar ya. Ya, shalom Ya, semuanya. shalom. Praise Ya, God. makasih waktu yang diberikan pada kami. Ya, mari kita satukan hati. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pagi ini kami bersyukur ya Tuhan, sudah mendengarkan sabda-Mu. Sabda-Mu memang luar biasa Tuhan. Kami selalu mendengar dan taat akan firman-Mu Tuhan. Ya, Dan kami percaya ketika kami dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu ada berkat, ada Amin. mujizat Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan Amin. Tuhan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan satu persatu Tuhan. Kami percaya itu adalah kasih kemurahan-Mu karena kebaikan-Mu buat kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, biaran Tuhan, mewartakan kerajaan-Mu sendiri, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat, dan kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami melihat dengan mata indera Tuhan yang Ya. telah Kau berikan padamu, dan kami percaya kok Tuhan
Jadikan kami biji mata-Mu Tuhan, dan kami selalu taat akan perintah-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua yang ikut Zoom akan mengalami mujizat daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong. Dan kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kami Amin. semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya Pak Amin. John, sesuai Ya. dengan firman ini saya ingat ya kesaksian Tuhan. Sedikit Pak John. Memang ya, saya itu dulu kalau pagi itu sudah kebiasaan jam 2:30 itu saya udah bangun. Ya, saya pernah bilang kalau saya doa itu saya bilang itu berkatnya enggak lari kemana. Saya bilang gitu karena sebelum orang fasik sembahyang itu yang Pak John bilang itu saya sudah bangun Pak John. Dan kami minta maaf Pak John, kadang-kadang saya nggak bisa ikut doa pagi atau sore karena waktu dan maksudnya kesibukan saya tuh. Karena itu airnya yang di rumah itu keluarnya kecil sekali. Dan saya sebetulnya jam 3 gitu sudah itu bangun karena saya harus nyuci, harus masak. Dan untuk sore itu kadang-kadang saya mau buka Zoom itu sudah 7:30 karena Sansan pulangnya itu antar jemput ya. Kadang-kadang kena macet, baru pulang mandi, cuci dot, barusan ganti cucu saya. Saya minta maaf Pak John. Tapi kami percaya Tuhan itu tahu dan Tuhan selalu mendengar doa-doa saya. Memang itu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu selalu menolong kami. Meskipun dalam apapun kami tetap kuat bersama Tuhan. Dan kami minta dukung doa terus buat Chris bersama mamanya yang saat ini lagi sibuk dengan pencarian dokter untuk operasi payudaranya yang kanker mamanya itu karena dokter anjurkan segera operasi. Karena itu sudah berakar dan sudah beranak. Seandainya bakso itu ada yang agak besar, ada yang kecil di sebelahnya. Itu harus segera diangkat payudaranya. Dan saya bilang sebelumnya kalau Chris nanti Sabtu itu harus ke Penang dan hasilnya tanggal 17, mamanya harus ikut mendampingi dia dulu barusan urusan operasi payudaranya. Saya bilang gitu. Memang ya kalau kita itu saya kasih kekuatan sama dia, saya telepon kayak kemarin dulu itu. Memang itu kenapa ya kok saya itu ada musibah terus ya, dia bilang gitu. Ya memang manusia masih hidup itu mesti ada musibah tapi kita harus kuat menghadapi apapun. Saya bilang gitu Kak, karena kita harus punya pengharapan dan pengharapan itu hanya pada Tuhan. Saya selalu gitu. Sekarang mamanya udah kuat, sudah mengalami maksudnya memang orang itu ya susah tapi dia sudah bilang enggak apa-apa Cik, ini percobaan sama Tuhan, saya harus kuat. Oh ya, kamu harus kuat menghadapi cobaan. Saya juga selalu dukung doa Feli, saya selalu bilang sama Feli harus jadi wanita yang kuat. Amin. Ya, Tuhan selalu menolong kami dan kami percaya Tuhan selalu apapun yang kami lakukan dan apapun anak-anak kami lakukan, Tuhan selalu menolong. Saya selalu doakan mereka agar yang terbaik. Terima kasih Pak John. Jadi itu berkat di luar itu kita percaya ya. Kita selalu doa. Pagi itu luar biasa. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Pak John, maafkan kami. Ya Tuhan memberkati. Oke, praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati Bu Indriani. Selanjutnya kembali kepada host kita pagi ini, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Dan ini kalau sekiranya teman kita Ibu Yeti belum masuk, nanti bisa ini ya, di-handle oleh Ibu Weli untuk doa profetiknya ya. Oke, silakan Bu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya. Yang telah memimpin kita dalam puji-pujian penyembahan pada
ibadah pagi hari ini juga yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pagi ini, kiranya apa yang firmankan bisa kami tanam di hati. Yang luar biasa Bapak Pendeta John Sartunan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Saya sendiri menyaksikan, saya tadinya tidak mengerti apapun. Kemarin Pak John, saya berdebat dengan adik kami yang dari Papua. Oleh karena saya dapat telepon pagi, kemarin pagi itu Pak John. Kalau saya dengar itu, doanya itu Pak John, tidak masuk akal Pak John. Jadi dengan ucapan, dengan dia bahasa rohnya itu, saya dengar tidak itu seperti kita ibadah di gereja mana-mana kok lain itu Pak John. Terus akhirnya peristiwa Pak John dengan adik saya yang bungsu itu tuh Pak John, dia tuh memaksakan untuk beribadah doa pagi itu bersamaan. Akhirnya dia telepon saya, Kak datang ke sini Kak, mulutnya Raymond terkancing. Apa kok bisa terkancing? Orang dia berdoa kok bisa terkancing. Akhirnya sebentar saya tidak bisa, saya masih cuci-cuci, saya belum selesai. Akhirnya saya kasihkan ke adik saya, Sonya. Atau dia berbicara dengan Sonya, terus Sonya bilang, wah ini doa apa ya Pak John yang di luar gerejanya kita Pak John. Terus akhirnya adik saya bilang, ayo Joyce kita ke sana. Saya ke sana Pak John. Terus dia itu kayak menyaksikan unek-unek dia itu Pak John. Saya dengarkan Pak John, saya dengarkan. Jadi ini dia bukan aliran kita Pak John, bukan aliran kita. Saya kasihan Pak John melihat adik saya. Untung saya bawa minyak urapan sama perjamuan kudus Pak John. Akhirnya saya dengarkan ucapannya dia, tangan saya bergetar Pak John, tangan saya bergetar. Oh ini enggak benar ini enggak benar. Akhirnya saya kan duduk berhadap di sebelahnya dia. Jadi saya berhadapan dengan adik saya Sonya. Karena dia sudah mengeluarkan kata-kata sudah enggak benar, saya bilang, ayo Son, kita harus kasih tahu dia. Karena Sonya ini kan juga majelis Pak John ya, dia juga selama dia yang lebih pengalaman tuh Pak John. Akhirnya Sonya diem aja, sudah langsung saya sket Pak John. Saya bilang, mohon maaf Jasir ya, dengan doamu itu bukan aliran kita, saya bilang begitu sama dia. Itu dia bilang, enggak, saya kalau berdoa di pegunungan ya itu bukan aliran kita, saya bilang gitu. Akhirnya berdebat Pak John dengan saya, itu dia membicarakan mengenai rumah tangganya Pak John. Sudah, kamu serahkan sama Tuhan. Karena Pak John, saya buka firman Tuhan itu, istri harus tunduk kepada suami, saya bilang gitu. Saya lupa apa namanya di Alkitab, ternyata saya ingat-ingat di Petrus ya Pak John itu kalau enggak salah. Efesus ya, Efesus 3 kalau tidak salah Pak John. 5. Iya, Efesus 5. Ya ini Pak John, saya ikut bimbingan dari Pak John, ini baru saya bisa mengerti sedikit demi sedikit Pak John. Oh luar biasa Pak John. Akhirnya ditambahkan dengan adik saya Pak John. Dia lihat tuh, dia rasa ada sakit hati Pak John. Saya bilang sesudah kita berbincang, kita berdebat, terus adik saya gosok sama minyak urapan, saya suruh minum perjamuan kudus, baru dia merasa enak. Terus saya bilang, Dek, harus kuat ya. Terus saya bilang sama adik saya ini, Shirley, mohon maaf. Kalau Shirley mau doa dengan suami, tidak boleh memaksa, biarkan saja. Serahkan sama Tuhan, nanti Tuhan ikut urut campur tangan mengenai rumah tanggamu. Akhirnya ditambahkan dengan adik saya Sonya itu,
Sudah banyak Pak John, soalnya kasih nasihat, tapi dia keras kepala Tuhan. Pak John, akhirnya kita turun, kita cerita dengan anak saya Raymond, siapa namanya Johan itu, lo di dalam di sini nggak dengar apa-apa, tapi dia telepon Mami Johan, dia bilang itu loh mulutnya terkancing. Akhirnya adik saya itu menceritakan, iya orang aku tidur loh dikasih bangun. Ya itu saya bilang sama dia, kamu tidak boleh memaksakan, sudah kamu biarkan. Ini loh peristiwa saya dengan suami saya, berlainan agama, saya serahkan sama Tuhan. 24 tahun baru dijawab sama Tuhan. Itu bukan sedikit, Sir. Saya bilang gitu sama adik saya itu. Tapi ya namanya orang luar ya Pak John ya, luar Jawa, memang keras-keras Pak John. Tapi saya selalu merendahkan. Begitu saya mau turun, saya bicara sama dia, kamu harus sabar. Kamu harus tunduk kepada suami. Kamu tidak bisa untuk menekan Raymond. Ya lebih jengkel yang saya ucapkan seperti itu. Akhirnya saya turun sama Sonya ke bawah karena dia tidur di atas. Terus kita mau pulang, dia enggak mau turun Pak John, dia enggak mau turun. Aku bilang sama Sonya, sudah biar kita serahkan kepada Tuhan. Saya kemarin tadi pagi, tadi pagi Pak John, kemarin pagi saya akan melanjutkan ibadah Zoom dari Pak John, saya langsung turun, saya melanjutkan ibadahnya Bapak Ibu Debbie Pak John, dapat jawaban tuh Pak John, firmannya itu. Nah, saya tunggu, katanya dia mau datang ke rumah Pak John. Saya tunggu, akhirnya saya tergerak. Saya bilang, kita enggak usah bicara apa-apa, semua itu serahkan sama Tuhan. Ternyata ada di firman Tuhan, saya lupa Pak John. Itunya dari apa ya itu firmannya, saya lupa Pak John, saya catat kok Pak John. Kalau enggak salah itu, ini Pak John. Efesus Pak John, di Efesus 5 Pak John. Ya, ayat 22. Sampai 33 Pak John. Ya. Istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Juga di Efesus 5 ayat 20. Hidup sebagai anak-anak terang. Itu saya lihat itu, ya saya enggak mengenyek, enggak. Dia itu dengan doanya tuh, setan itu Pak John. Saya merasakan itu setan itu Pak John. Ya itu akhirnya saya sharing sama Sonya, sudah Son, kita serahkan aja sama Tuhan. Karena dia datang, dia bilang aku mau pulang, bohongi saya Pak John. Sebenarnya dia mau pulang itu tanggal 10. Karena besok itu ulang tahun cucu saya, anak dari anak saya yang paling bungsu, Johan. Dia sudah janji dia mau bikin roti Pak John. Saya bilang sama Sonya, sudah biar terserah dia mau bilang apa, sudah kita ampuni dia Pak John. Ya gitu Pak John, mukanya sudah lain. Saya peluk Pak John, saya peluk. Sir, harus sabar ya Sir ya. Wah sudah, dia nggak mau mengeluarkan kata-kata, tapi mukanya kecut Pak John sama saya, sudah nggak apa-apa. Akhirnya dia sudah pergi pulang sama adik saya berbincang sama suami, sama Sonya itu, Luson, firmannya Luson luar biasa, kita dapat firman itu melalui di dalam rumah tangga itu. Ya memang ini saya juga didikan dari Pak John selama saya ikut ibadah, apapun saya ibadah di mana-mana pun, cuma saya kasih muka, tapi ini satu kesempatan buat umur saya yang sudah 65 tahun. Hari tua saya ingin belajar lebih dekat, lebih setia lagi, Pak John. Kalau buat saya ini saya belum setia, Pak John. Juga saya minta maaf, Pak John, yang kemarin Pak John minta tolong saya itu, karena adik saya kan datang, jadi saya harus menerima dia, Pak John. Ya itu kesaksian saya juga merasakan dengan
bimbingan Bapak Pendeta John Sarbunan, saya ikut Zoom itu baru saya dapat Roh Kudus. Saya selalu yang tadi Ibu Indri bilang, kalau memang ibadah pada pagi hari itu, karena kita bangun tidur, muka pikiran kami masih fresh, Pak John. Di situ saya merasakan. Saya selalu kan bilang sama Pak John, tangan saya kok bergetar, tangan saya bergetar. Ya itu Pak John. Jadi kalau tangan saya bergetar ini pasti ada apa-apa Pak John. Pasti ada apa-apa Pak John. Yaitu kesaksian saya. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, terima kasih Bapak Lukas memperdengarkan firman Tuhan. Juga terima kasih Amin. yang telah membawa firman Tuhan, dan Ibu Indri juga sudah mendoakan sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa propitik yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Papua. Silakan Ibu Weli Hokubun. Ya, baik Ibu Joyce, untuk waktunya. Shalom buat Shalom. kita semua. Ya. Mari kita mendeklarasikan doa prophetik di pagi hari ini bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Amin. Diaminkan dengan air isi. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Air isi. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan, ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan I receive.
Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, mari kita menyampaikan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas dari Surabaya, dari Sidoarjo, yang dipakai Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak Lukas. Ini sahabat kita, Pak Bueli, Pak Lukas. Saya selalu kita senang dengan ibadah pada pagi hari ini. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyce. Buat waktu yang kesempatan diberikan oleh saya. Shalom Aleichem. Shalom. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat semuanya. Amin. 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 Haleluya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692999 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sabunan Emma dan tim doa. Dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Bapak Bruri Tikoalu di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4 Perum Darmo Villa Kafling 644 depan supermarket Papaya Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan bergabung dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menimba kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silvati dengan nomor 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Mei tahun 2024 Pastor John Sabunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silvati dengan nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih dan saya kembalikan kepada host Ibu kita yang terkasih, Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Waktu jabatan saya persilahkan Ibu Joyce. Haleluya. Speakernya dibuka Ibu Joyce, speakernya. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya, terima kasih. Saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan
buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbuna MA dari Kediri, mungkin ada yang mau didoakan, silakan WA, kirim WA, atau langsung berbicara dengan Bapak Pendeta John Sarbunan. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada pagi hari ini, Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dengan pelayanan pagi, siang, malam, juga setiap hari dengan doa siang hari itu yang jam 13.00 sampai jam 14.00, juga Ibu Sinta yang selalu melayani berdampingan Bapak Pendeta John Sarbunan dengan keluar kota. Kalau kita tatap muka, 1 bulan bisa 3 kali, bisa 2 kali. Itu saya luar biasa melihat Bu Sinta yang dia selalu driver Bapak Pendeta John dengan waktu ibadah malam, dia juga khotbah di dalam mobil. Ya itu yang saya beri umur panjang sehat maupun dalam perjalanan. Tuhan selalu tutup bungkus di dalam mobil melalui jalan manapun. Tuhan berserta Bapak Pendeta John Sarbunan maupun rombongan yang ada di mobil, seperti Ibu Nina. Saya lupa Pak John, ada 2 orang itu yang luar biasa. Iya, Bu Andre. Iya, itu luar biasa, selalu mendampingi Ibu Sinta maupun Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami percaya Bapak Pendeta John Sarbunan, waktu kami ibadah di rumah, selalu beta berduduk bersampingan dengan Oma. Oma selalu cerita mengenai Bapak Pendeta John Sarbunan yang dia dulu bekerja di luar. Dia jatuh dari atas. Itu semua kemurahan Tuhan dengan doa Oma yang luar biasa juga dipakai Tuhan. Dahsyat sekali. Kalau pikiran saya begitu dari atas ke bawah dia jatuh. Dokter sudah menyatakan sudah tidak bisa berbicara apa-apa, tapi dengan doa seorang ibu besar kuasanya dapat mujizat. Akhirnya Pak John sampai sekarang sembuh, lalu Pak John sekarang pelayanan. Ya, itu juga kesaksian saya karena saya lihat sendiri. Saya juga berbicara dengan Oma, selalu saya duduk dengan Oma. Ibadah juga pagi, mulai malam sampai pagi, tapi luar biasa. Maupun kita bawa rombongan daerah Tropodo, sesudah ibadah sampai pagi kita makan. Yaitu ingat-ingat saya Pak John makan bakmi di pojokan itu. Senang sekali sebenarnya, ya yang lain-lainnya itu juga ingin, tapi ya apa sudah pindah. Ibu Indri juga sudah pindah Pak John di Krian. Terus Ibu siapa lagi itu saya lupa, sudah banyak yang pindah. Tapi ya enggak apa-apa. Kita semua itu ada kerinduan karena rumah yang masih jauh. Seperti saya, sekarang saya ada di Kapuang. Tidak jauh, tapi saya, kalau memang itu, saya ada sepeda motor, saya selalu Pak John, saya datang ke sana Pak John. Saya memang mau menyaksikan, saya merasakan Pak John, Roh Kudus hadir. Dengan kejadian-kejadian ini saya selalu dikasih tahu melalui tangan saya ini. Jadi didikan Pak John dengan ibadah Zoom
pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak John. Saya minta tolong didoakan adik saya sama Sherry yang tadi saya sudah kesaksian. Ya. Pak John doakan, adik saya namanya Raymond. Ya. Istrinya namanya Shirley, Pak John. Ya. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Silakan Pak John. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Pendeta. Ya, Bu itu ya, Ibu Eke Pitawal sama Ibu Lorina. Ibu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Weli untuk infonya ya. Mari Bapak Ibu semua arahkan tangan di depan layar monitor ya. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja di pagi ini. Oh Jesus, oh Jesus. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk adiknya Bu Joyce, Bung Raymond, dan istrinya bernama siapa Bu Joyce? Shirley, Pak John. Ibu Shirley. Tuhan menjamah Ibu Shirley dan Pak Raymond. Tuhan jamah mereka, bahwa mereka di dalam ya Tuhan segala kehendak Tuhan, tenggelam mereka dalam sungai Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka, kami percaya mujizat ajaib sudah terjadi, memulihkan, membebaskan, dan memberi pertolongan dan kemenangan. Terima kasih Bapak, sehingga mereka benar-benar mengalami sebuah kuasa lawatan Tuhan yang terjadi di dalam pelayanan ibadah gereja Selsisi. Mereka juga mengalami hal yang sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Joy yang sudah mengambil bagian di pagi ini sebagai host, yang juga Tuhan memimpin ibadah pagi ini. Tuhan berkati juga Ibu Weli Hukubun yang telah menaikkan doa profetik, dan Pak Lukas Krisnanto yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati semuanya di pagi hari ini. Kami doakan ya Tuhan, Tuhan Ibu Lorena yang sedang Tuhan Yesus dirawat di Rumah Sakit Cikini, dan juga untuk Ibu Eke Tipawai, kami doakan keponakan dari Bu Andre. Tuhan menjamah dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan melepaskan dan segala segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Sembuhkan dia juga dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Joyce, Ibu Weli Hukubun, Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Indriani dan calon besarnya, mamanya Chris. Tuhan sembuhkan dia, lepaskan segala penyakit yang dideritanya juga untuk Chris, yang juga akan dirawat di terapi. Kami doakan Tuhan sembuhkan Chris, dia akan melangsungkan pernikahan bersama dengan putri Ibu Indriani. Tuhan berkati semua persiapan yang ada. Dalam nama Yesus, sembuhkan juga Male, sembuhkan juga mamanya yang ada di Lasem. Ini doa kami kepadamu. Memberkati Pak Lukas, aman dalam perlindungan Tuhan bersama adik Kesia Temi. Mereka dalam Tuhan damai sejahtera, tidak ada yang mengganggu pikiran hatinya. Dalam nama semua keresahan, kegaduhan, semua ancaman, intimidasi dipatah, hancurkan dalam nama Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan sudah bekerja untuk Pak Lukas di hari ini. Bersama dengan adik Kesia Temi, mereka aman dalam lindungan Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati Ko Anto pagi ini bersama dengan istri, anak, mantu, cucu. Tuhan sertai, berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan sudah berikan, Tuhan, panjang umur bagi Ko Anto, nyawa sambungan. Ini juga hamba-Mu juga mengalami hal yang sama. Tuhan, kami mau lebih dekat, semakin dekat, dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat ibadah-ibadah yang diadakan. Terima kasih, Tuhan mencukupi segala kebutuhan Ko Anto. Berkati toko, Tuhan, yang ada di Pasar Turi, tambahkan order omset yang melimpah, pelanggan yang banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Berkati juga Ibu Erna, Ibu Erni, ya Tuhan. Berkati Pak Wahyu, Ibu Sinta yang ada di kota Jayapura, Papua. Berkati pekerjaan mereka. Berkati Pak John Hukubun, juga Pak Stephen De Freitas. Berkati Tuhan. Percaya Tuhan mendengarkan doa anak-anak-Mu di pagi hari ini. Berdoa untuk semua cucu-cucu Bu Weli. Tuhan berkati Aldo Aldrik, juga ya Tuhan Nito Rusu, Aren, bersama istrinya juga Arsenio, Yuli, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga Tuhan semua orang tua yang hadir pagi ini, dengan segala keperluan, kebutuhan mereka, anak, mantu, cucu, suami diberkati, Bu Joy sekeluarga, Bu Weli sekeluarga, Tuhan, Pak Lukas sekeluarga, Ko Anto sekeluarga, semua yang hadir pagi ini, kuasa Tuhan sudah bekerja. Terima kasih teman-teman kami yang tidak sempat hadir oleh karena mereka mengalami sesuatu gangguan atau kesehatan atau signal. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan baik Ibu Nina, Ibu Yeti, juga Ibu Wace, demikian juga teman-teman yang lain. Tuhan tolong supaya mereka bisa hadir dalam ibadah nanti siang
doa mujizat 1 jam. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan satu dengan yang lain. Bapak berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan juga kebaktian di tempat Ibu Bruri, Bu Rosalin, Ibu Bu Ruri. Tuhan kami doakan kuasa Tuhan melawat anak-anak-Mu yang hadir tanggal 11 nanti ya Tuhan, di hari Sabtu. Kami doakan Tuhan sembuhkan Pak Bruri, sembuhkan Cinyo, sembuhkan juga ya Tuhan Cilinda Effendi, sembuhkan Pastor Cornel Ismail, sembuhkan sahabat-sahabat kami yang terganggu, Ibu Joyce juga yang di Jalan Manyar, Tuhan sembuhkan, dan Bapak Ibu. Oh Tuhan kami juga berdoa untuk Pak Tony Lukito, sembuhkan dia juga Tuhan, siapapun yang membutuhkan doa hari ini sembuhkan Tuhan. Terima kasih, percaya juga Tuhan sudah sembuhkan orang-orang yang kami kasihi. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, yang percaya terima mujizat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati Ko Anto, Bu Joyce, Pak Lukas, Bu Weli, Bu Indriani. Tuhan berkati ya. Selamat pagi Pak Pendeta, terima kasih Sama-sama. doanya, pelayanannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bu Pak John, Indriani. terima kasih. Sama-sama. Joyce, Welly, God bless you. Lukas, ya Tuhan berkati. Ya. Bu Tuhan Sinta. berkati semua ya. Ya, terima kasih Bu Weli. Ya, Bu Anto, Tuhan berkati ya. Ya, Bu Joyce, Terima kasih Tuhan semua. berkati. Salam buat keluarga semua ya. God bless you Oke, Tuhan all. berkati. Bye-bye. Ya.